Oke, sekarang kita akan bahas soal OSN SD atau MI tahun 2003. Nah, untuk soal yang pertama, bilangan pecahan untuk bilangan desimal 0,111 titik-titik adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari bilangan pecahan dari bentuk desimal ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat desimal di belakang di sini ada satu titik-titik-titik. Nah, maksudnya itu ialah gini. Dia itu sama aja dengan 0,111 titik-titiknya itu tetap 111 sampai tak hingga banyak gitu. Jadi ada banyak nih angka satunya gitu. Jadi kalau kalian bagi misalkan suatu bilangan, itu hasilnya itu tetap ada satu gitu di desimalnya gitu. Nah, untuk mengubah ini ke dalam bentuk pecahan, teman-teman harus ingat rumus yang ini. Jadi kalau misalkan ada 0,a sampai seterusnya gitu ya, sampai titik-titik, berarti ini sama dengan A per 9. Jadi di sini A-nya itu berulang terus gitu, dan A-nya ini ada satu bilangan, berarti 9-nya itu ada satu kali gitu. Terus kalau misalkan ada 0,AB titik-titik gitu ya, nah berarti di sini ada dua bilangan, dan dia diulang terus kan. Nah berarti jadinya AB per 99, karena AB-nya itu ada dua bilangan, jadi 9-nya itu ada dua kali. Terus misalkan kalau ada 0, ABC titik-titik gitu. Nah, berarti kan di sini ABC-nya ada tiga bilangan dan dia berulang terus kan. Berarti 9 itu ada tiga kali. Berarti ABC per 999 atau ABC per 999. Nah, sehingga 0,111 titik-titik berarti di sini eh, ada satu bilangan kan, yaitu satu. Ya, berarti A-nya satu gitu. Terus penyebutnya berarti 9 gitu kan. Berarti sama dengan 1 per 9 gitu. Nah, untuk membuktikannya gitu ya, teman-teman bisa eh, cek di kalkulator ya. Hasilnya bakal sama kok gitu ya. Terus teman-teman bisa latihan nih untuk yang ini dan yang ini. Jadi teman-teman bisa bikin soal sendiri gitu ya. Misalkan kalau aku bikin contoh 0,2323 titik-titik. Nah, pasti teman-teman bisa langsung jawab kan hasilnya berapa. Terus misalkan 0,123 sampai seterusnya. Teman-teman pasti bisa jawab. Nah, kalau misalkan aku buat kayak gini, 0, 40 sampai seterusnya. Nah, ini menurut teman-teman hasilnya berapa? Nah, teman-teman bisa kerjakan sendiri gitu ya. Terus nanti buktikan gitu dengan kalkulator. Jadi kalian bisa gunakan cara yang kayak gini. Terus nanti kalian buktikan di kalkulator supaya bisa membandingkan gitu antara jawaban yang kalian dapatkan dengan hasil di kalkulator. Gitu ya. Dan juga kalau misalkan kalian udah ketemu jawabannya, jangan lupa tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, semangat!